Kanye Omari West adalah seorang rapper, penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, pengusaha, dan perancang busana asal Amerika Serikat. Selain menjadi salah satu rapper paling populer di dunia dan salah satu artis musik terlaris di dunia, West juga memiliki ketertarikan yang sudah lama di bidang desain fashion. Berbagai brand besar pernah berkolaborasi dengannya, mulai dari Adidas, Louis Vuitton, Balenciaga, hingga Nike. Semuanya pernah merasakan sentuhan tangan magis seorang West. Terlepas menghasilkan berbagai karya desain mengagumkan seperti Yeezy yang begitu tersohor sehingga membuat orang berbondong-bondong membeli karyanya, West juga merupakan seorang yang lekat dengan kontroversi dan blak-blakan serta memiliki selera fashion yang flamboyan dan necis. Lantas, kontroversi seperti apa yang pernah dibuat oleh penyanyi yang juga dikenal dengan nama Ye ini, serta kejeniusan maupun mahakarya apa lagi yang pernah diciptakan olehnya? Sebelum membahas lebih jauh, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Kanye West lahir pada tanggal 8 Juni 1977 di Atlanta, Amerika Serikat. Ketika dia berusia 3 tahun, orang tuanya memutuskan untuk bercerai dan dia berpindah bersama ibunya ke Chicago, Illinois. Ayahnya, Ray West, adalah salah satu jurnalis foto kulit hitam pertama di Atlanta Journal-Constitution dan sekarang menjadi konselor Kristen. Mendiang ibu Kanye, Dr. Donda West, bekerja sebagai profesor bahasa Inggris di Clark Atlanta University dan menjadi ketua Departemen Bahasa Inggris di Chicago State University sebelum pensiun untuk menjadi manajer West sendiri. Dia kemudian dibesarkan dalam latar belakang kelas menengah dan mulai nge-rap pada usia yang sangat muda, serta melibatkan dirinya ke dalam kancah hip-hop di kota tersebut. West kuliah di Chicago State University, namun ia hanya bertahan selama 1 semester. Ia pun memutuskan untuk drop out dan kemudian ia lebih memilih mengejar karir di bidang musik pada akhir tahun 90-an. Awalnya, West menemukan kecintaannya pada produksi musik melalui konsol game TurboGrafx 16. Setelahnya, karir musik West melesat hingga ia mendapatkan 21 Grammy Awards dan majalah Time menobatkannya sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia. Selain kecintaannya pada musik, West juga memiliki bakat di dunia fashion. Ketertarikan West dalam dunia mode dimulai saat ia bekerja di Nike pada tahun 2004 ketika desainer Christopher Bevans yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan West dalam pembuatan merchandise untuk album pertama sang artis The College Dropout mengajaknya untuk bergabung. Keduanya lantas bekerja sama dalam pembuatan sneaker Air Max 180 yang dibuat khusus untuk tim West. Kemudian pada tahun 2008, West meluncurkan sneaker Nike Air Yeezy pertamanya. Sneaker yang identik seperti desain sepatu basket itu lantas cepat terjual habis hanya dalam waktu 3 detik. Sepatu ini dijual seharga $215 kala itu atau sekitar 4,83 juta rupiah dengan varian 3 warna yaitu abu-abu, hitam, dan coklat. Pada saat yang bersamaan, rapper dan produser musik ini berencana untuk meluncurkan produk bernama Mascot by Kanye West di bawah naungan Rocawear, brand pakaian milik rapper Jay-Z dan pebisnis Damon Dash. Sayangnya, hal itu hanya muncul di gagasan saja dan produk tersebut tidak pernah diproduksi massal. Kemudian peristiwa itu tak membuat West patah arang. West kemudian membuat brand bernama Pastel dengan meminta bantuan kreatif dari para tokoh industri mode seperti Virgil Abloh dan Kim Jones. Brand tersebut resmi dirilis pada tahun 2009. Di tahun yang sama, West berkolaborasi bersama Marc Jacobs, seorang desainer kondang di Louis Vuitton, dan melahirkan 3 model sneaker, Jasper, Mr. Hudson, dan Don, yang dinamai sesuai nama teman dan kru West di musik, yakni Ibnu Jasper, Mr. Hudson, dan Don C. Namun peluncuran koleksi tersebut sempat terhenti setelah West terjerat kontroversi menyela pidato penghargaan Taylor Swift di acara Video Music Awards atau VMA 2009 yang menandai keterpurukan bagi sang bintang. Tak lama kemudian, merek tersebut memudar menjadi tidak dikenal banyak orang. Begitu West mencapai titik terendah, ia memutuskan untuk diam-diam mempelajari dunia mode dan membangun pengalamannya secara otodidak. Memilih magang di brand Gap, West memilih bekerja sepanjang waktu dan mempelajari bisnis fashion dari dalam dan mencoba melakukannya dengan tekun. Setelah dirasa sudah memiliki bekal yang cukup, West memutuskan untuk keluar dari Gap dan bangkit kembali dari kegelapan. Dan pada Oktober 2011, ia berani membuat pameran perdana dengan menampilkan koleksi DW by Kanye West di Paris Fashion Week untuk menghormati almarhum ibunya Donda West yang meninggal dunia pada 2007. Namun gelaran tersebut justru mendapatkan cibiran oleh para kritikus dan mereka menganggap West terlalu memaksakan diri. Namun lagi-lagi ia tidak menyerah. Di tahun 2011 menjadi tahun kebangkitan untuk West. Ia sanggup merilis sepatu Nike Air Yeezy 2. Seperti Air Yeezy pertama, sepatu ini memiliki harga yang lebih tinggi daripada sepatu Nike pada umumnya yaitu $250 atau sekitar 5,26 juta rupiah dan dijual sangat terbatas yakni hanya 1.500 pasang saja. Orang-orang bahkan rela mengantri selama berminggu-minggu untuk mendapatkan sepasang sepatu ini. Saat ini, sepasang sepatu tersebut dijual melalui Fly Club dengan harga lebih dari $5.000 atau sekitar 78,87 juta rupiah. Dari segi desain, Air Yeezy 2 memiliki gaya yang serupa dengan pendahulunya, namun jauh lebih ramping dan menampilkan cetakan reptil timbul di bagian samping yang memperkuat estetika gelap dan mewah yang pernah dikenakan West dalam tour Watch the Throne. Ini akan menjadi siluet terakhir yang dirancang West untuk Nike.
Nike. Setelah menikmati kesuksesan dengan sepatu tersebut, West kembali ke dunia fashion sekaligus menandai kiprah keduanya di ajang Paris Fashion Week. Dan kali ini, ulasan-ulasan dari kritikus berisi komentar positif terhadap presentasinya. Setahun kemudian, sebuah perusahaan olahraga ternama, Adidas, mengonfirmasi kolaborasinya dengan West dengan kesepakatan senilai $10 juta atau sekitar 207,8 miliar rupiah. Tahun 2015, West memulai debut kolaborasinya dengan Adidas, menghadirkan sebuah visi yang agak berbeda karena sebagian koleksinya terinspirasi dari kerusuhan London tahun 2011 untuk Yeezy Season 1. Koleksi ini menampilkan pakaian rajut berukuran besar, pakaian ketat yang pas di badan, legging, dan celana pendek sepeda, serta sepatu Yeezy edisi pertama yang menandai kembalinya seorang West ke catwalk. Sekali lagi, para kritikus memberikan ulasan positif. Banyak berita melaporkan antrian panjang untuk peluncuran Yeezy Season 1. Penjualan untuk produk sneakers 350 dan 750 serta sepatu bot 950 cepat terjual, bahkan menjadi sebuah peristiwa bersejarah bagi Yeezy. Kemudian peluncuran Yeezy Season 2 juga tak kalah meledak. West membuat kejutan besar untuk Yeezy Season 3 dengan meluncurkan koleksi besar-besaran di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat pada Februari 2016, yang sekaligus menjadi pesta pendengar untuk album ketujuhnya The Life of Pablo. Selain itu, pada tahun 2016, Adidas dan West menjalin kerjasama yang mencakup semua lini, mulai dari rangkaian pakaian, aksesoris, dan footwear. West juga menjanjikan perluasan distribusi sehingga setiap orang yang menginginkan sepasang sepatu Yeezy bisa mendapatkannya. Laporan memproyeksikan bahwa lini Adidas miliknya akan menembus angka penjualan sebesar $1 miliar atau sekitar 18,9 triliun rupiah pada tahun 2019. Namun perjalanan West dan Yeezy tidak selalu mulus dalam 6 tahun sejak diluncurkan, di mana merek Yeezy telah menerima banyak sekali reaksi negatif juga. West sempat membuat para penonton yang tidak tahu apa-apa tentang pertunjukan season 4-nya menunggu berjam-jam hingga mereka semua mengalami masalah kesehatan. Belum lagi banyak juga model yang pingsan akibat menunggu West. Peluncuran Yeezy season 5, 6, dan 7 berjalan sukses dengan dibantu oleh mantan istrinya yakni Kim Kardashian. Akan tetapi peluncuran Yeezy season 8 setahun kemudian merupakan sebuah pagelaran yang membuat dunia heboh. Sebab hal itu karena West telah mengubah hidupnya menjadi seorang penganut agama Kristen taat serta memutuskan untuk pensiun dari dunia musik. Pada season 8, West mempersembahkan evolusi dari koleksi pakaian yang meliputi atasan dan parka berpotongan crop, lalu sepatu bot dan sandal, serta tentu saja legging. Koleksinya sejalan dengan ciri khas Yeezy season sebelumnya yang memperkenalkan detail dan sentuhan baru sebagai bukti perkembangannya. Hal tersebut juga ditutup oleh penampilan putrinya yang berusia 6 tahun, North, yang mampu menghibur pengunjung pada acara tersebut. Secara keseluruhan, bahkan di tengah-tengah banyaknya pujian kritis yang telah diperoleh merek Yeezy selama bertahun-tahun, tingkah gila West yang tak henti-hentinya selama beberapa tahun ini telah memungkinkannya untuk melindungi statusnya sebagai seorang yang tidak lazim selama kesuksesannya. Pada tahun 2021, kolaborasi Yeezy X Gap yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya dirilis ke publik. Koleksi pertama yang diluncurkan adalah jaket pudar berwarna biru cerah. Koleksi ini mirip dengan koleksi Yeezy pada umumnya yang menampilkan banyak warna netral, jaket puffer, hoodie besar, dan bahkan celana kaki. Setelah menandatangani kontrak kolaborasi selama 10 tahun dengan Gap, koleksi ini dipimpin oleh desainer berdarah Nigeria Inggris berusia 25 tahun, Mowalola Ogunlesi, yang telah mendesain pakaian khusus di tahun-tahun sebelumnya untuk para selebriti ternama, mulai dari Drake hingga Naomi Campbell. Jika kolaborasi ini mampu melakukan apa yang dilakukan Yeezy untuk Adidas pada awal kemitraan mereka di tahun 2015, Gap bisa jadi berada di ambang kisah comeback yang menakjubkan sebagai brand fashion yang patut diperhitungkan. Akan tetapi, September 2022, West secara kontroversial mengakhiri kolaborasi Yeezy dengan Gap. Berita ini muncul hanya beberapa minggu setelah West dan Gap meresmikan toko retail untuk koleksi Yeezy Gap Engineered by Balenciaga. Alasan West mengakhiri mitra tersebut disinyalir adanya pelanggaran kontrak. Sebagai gantinya, ia berencana akan membangun Yeezy sendiri dan keluar dari kemitraan korporatnya dengan Adidas dan Gap. Pada tahun 2023, langkah pertama West untuk mengembangkan Yeezy bisa dibilang agresif. Ia menggambarkan fashion scene dengan menunjuk desainer asal Rusia, Gosha Rubchinsky, sebagai kepala desain Yeezy yang baru. Rubchinsky sendiri bukan nama sembarangan di dunia fashion. Sebelum bergabung dengan Yeezy, ia pernah terlibat kolaborasi dengan merek-merek terkenal seperti Burberry, Dr. Martens, dan Levi's, serta label fashion miliknya yang didirikan pada tahun 2008. Awal tahun 2024, saga Adidas dengan Kanye West rupanya masih berlanjut. Muncul kabar bahwa brand asal Jerman tersebut berencana untuk menjual sisa stok sepatu Yeezy dengan harga miring. Adidas memilih opsi tersebut lantaran keuangan mereka sedang mengalami kerugian sebesar 1 miliar euro atau sekitar 17 triliun rupiah. Ditambah, permintaan untuk sneaker Yeezy tidak memudar karena sepatu ini tetap sangat populer di pasaran reseller. Well, terlepas dengan berbagai kontroversi yang melekat pada diri West, tak dipungkiri ia telah memberikan kontribusi yang sangat besar pada dunia mode. Selama bertahun-tahun, dia telah mengukir nama yang sangat baik untuk dirinya sendiri sebagai perancang busana. Berbagai kalangan dan kelas sosial dan ekonomi menghargai pakaian dan sepatu yang dirancangnya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.